Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas konsep dasar hukum Bernoulli dan tentu di dalamnya ada persamaan Bernoulli. Di materi itu ya, kita sudah telusuri, kita sudah turunkan dari mana ya persamaan Bernoulli ya. Oke, materi itu tersimpan di playlist kelas 11 semester 1. Pada pertemuan ini kita akan coba membahas beberapa latihan soal ya. Beberapa latihan soal tentang persamaan Bernoulli. Dan materi ini juga tersimpan di playlist kelas 11 semester 1. Silakan juga dicek playlist-playlist yang lain. Ada playlist kelas 10, playlist kelas 12, dan ada playlist latihan soal UTBK Fisika persiapan SBMPTN. Silakan dicek di bagian playlist. Ya, jangan lupa like, share, dan subscribe. Oke, kita mulai. Nomor 1, pipa datar A dengan luas penampang 10 cm pangkat 2 dihubungkan dengan pipa datar B dengan luas penampang 50 cm pangkat 2. Laju air yang mengalir dalam pipa A adalah 6 meter per sekon, sedangkan tekanan air dalam pipa A ya, 200 kilopascal. Tekanan air dalam pipa B adalah, jadi ada pipa datar A dan pipa datar B dihubungkan ya, disambung. Dan kalau dua-duanya datar, sama ya, berarti ketinggiannya sama ya. Baik, kita mau cari tekanan air dalam pipa B. Nah, jadi ada luas penampang pipa A dan luas penampang pipa B. Kemudian laju ya, zat cair atau air di pipa A dan ada tekanannya. Ya. Oke, kita tuliskan persamaan Bernoulli yang telah kita rumuskan ya, yang lumayan panjang ya ceritanya kenapa bisa seperti ini rumusnya. Itu kita sudah bahas di konten sebelumnya. Silahkan dicek di playlist tadi ya. Oke, kita tuliskan persamaannya. Ya. Dua-dua ini adalah pipa datar ya. Baik pipa A maupun pipa B itu datar ya. Dihubungkan datar. Jadi ketinggiannya sama. Kalau ketinggiannya sama, maka rho G HB sama dengan rho G HA. Alias suku ini nanti saling menghilangkan ya, jadi 0 ya. Maka persamaan Bernoulli menjadi seperti ini. Ya. Nah, masalahnya adalah ya, VB kita belum tahu. Laju zat cair, laju air di pipa B itu kita tidak tahu. Tapi dari apa yang diketahui pada soal bisa dicari nih dengan menggunakan persamaan kontinuitas yang telah kita bahas di beberapa pertemuan yang lalu ya. Silahkan dicek juga di playlist tadi. Persamaan kontinuitas yaitu seperti ini ya. Debit di pipa A sama debit di pipa B. Oke. Nah, kita masukkan A, VA, AB, VB-nya yang mau dicari dan dari situ ditemukanlah VB ya, laju air dalam pipa B adalah 1,2 meter per sekon. Sehingga kita masukkan pada persamaan Bernoulli ini 1/2 ya, massa jenis air ya. Massa jenis air adalah 1000 ya, 1000 kg per meter kubik atau 1 gram per centimeter kubik. Oke, 1000 ya. VB-nya ini 6/5 kuadrat. PB yang mau dicari 1/2 rho sama rho-nya zat cairnya sama, VA 6 kuadrat ya. PA ya, diubah ke Pascal berarti 10 pangkat 3 ya, 200 kali 10 pangkat 3 Pascal. Oke, ini diselesaikan makanya 500 ya, 36/25, kemudian ini 500 kali 36, 200 kali 10 pangkat 3. Dan terakhir ini menjadi seperti ini ya. Ya, ini diselesaikan saja secara matematis biasa ya, 500 kali 36 ya, ini 18.000 ya. Kemudian ini maka kita dapatkan ya, PB-nya adalah ini ya, 200 ya, 217.280 Pascal ya. Inilah tekanan zat cair di pipa B. Atau ya, karena ini opsinya dinyatakan dalam kilopascal ya. Ya, kita nyatakan dalam kilopascal ya.
Ini kan kalau kita nyatakan dalam kilopascal ya bagi 1000 ya. Bagi 1000 ya di sini komanya ya. Komanya di sini. Jadi 217, sekian kilopascal. Atau ini dibulatkan menjadi 217 kilopascal ya. Oke. Nomor berikutnya suatu fluida tak termampatkan dengan massa jenis ρ mengalir melalui suatu pipa datar dengan jari-jari R, kemudian melewati suatu penyempitan dengan jari-jari R/2, setengah ya, setengah dari jari-jari semula. Itu jari-jari pada pipa yang mengalami penyempitan. Jika fluida memiliki tekanan P0 dan laju atau kecepatan V0 sebelum penyempitan, tekanan dalam bagian menyempit adalah, jadi fluida ini mengalir dari pipa, ya, semula pipa berjari-jari R, ternyata di depan itu ada pipa yang mengalami penyempitan dengan jari-jari R/2, setengah dari jari-jari semula. Nah, kita mau cari tekanan fluida ya ketika berada di pipa yang mengalami penyempitan ya. Oke. Misalkan pipa mendatar sebelum penyempitan kita beri indeks 1 dan pipa mendatar pada bagian yang mengalami penyempitan kita beri indeks 2. Nah, kita tuliskan ya di persamaan Bernoulli tadi ya, kita harus memasukkan ya variabel V2, yaitu laju fluida ya pada pipa yang mengalami penyempitan. Ya, kita cari itu menggunakan persamaan kontinuitas sebagaimana di soal nomor 1 tadi. Oke, luasnya ya luas lingkaran ya, pi r kuadrat, V1 ini adalah V0 ya. Pi r jari-jari ya, pi R2 kuadrat, R2 kuadrat, R1-nya di sini adalah R ya. R2-nya adalah R/2. Jadi R2-nya R/2 kuadrat ya, pi R2 kuadrat, R2-nya R/2 kuadrat. V2. Maka V2-nya adalah 4 V0 ya. Nah, tentu laju fluida di bagian yang menyempit itu lebih besar ya, karena lebih sempit. Makanya 4 kali laju semula. Oke. Kemudian baru kita bisa selesaikan persamaan Bernoulli. Persamaannya seperti ini. Sama, ini karena sama seperti soal nomor 1 tadi, baik pipa yang biasa maupun yang mengalami penyempitan itu ketinggiannya sama, mendatar ya. Maka suku ini dan ini ya H1 sama dengan H2 ya, suku ini dan suku ini bisa hilang ya. Tinggal ini. Baik, V2-nya kita masukkan ya. Kemudian V1-nya adalah V0, P1-nya adalah P0 ya. Kita mau cari P2. Oke, P1-nya P0 ya ini ya. Oke. Maka ini menjadi ya 16/2, sisanya sama. Maka P2 adalah ini ya. Ini yang dinyatakan di ruas kanan ya, jadi kurang 16/2. Atau ya, ini sudah sama ya variabelnya, maka bisa diselesaikan nih. Penyebutnya juga sudah sama. 1 kurang 16 adalah di sini negatif 15 ya. Jadi P0 kurang 15/2 ρ V0 kuadrat. Soal nomor 3. Pertimbangkan aliran suatu fluida tak termampatkan melalui suatu pipa horizontal. Seperti ditunjukkan gambar di bawah atau di samping ya. Di samping ini. Beda tekanan P2 kurang P1, jadi beda tekanan ya. Jadi kita mau cari P2 kurang P1. Dinyatakan dalam luas penampang dan kecepatan aliran V1 pada sisi kiri adalah, jadi kita mau cari P2 kurang P1 dinyatakan dalam A1. Dinyatakan dalam V1 maksudnya ya. Oke. Jadi ini ya, ini pipanya, pipa horizontal ya. Oke. Nah, ya seperti tadi juga ya. Kalau kita mau menyelesaikan persamaan Bernoulli, maka di situ ini kan aliran laju fluida di penampang ini adalah V1. Laju fluida di penampang 2 itu kan kita tidak tahu. Sedangkan di persamaan Bernoulli harus dimasukkan tuh variabel itu.
Maka kita cari dulu dari persamaan kontinuitas. Seperti soal nomor 2 dan nomor 1 tadi. Maka ya, ini V2-nya didapatkan seperti ini ya. Maka persamaan Bernoulli-nya tadi ini, ya ini pipa horizontal. Kalau pipa horizontal dia ya mendatar ya, ketinggiannya juga sama. H1 dan H2 sama. Ketinggian pipa di penampang 1 dan di penampang 2 sama. Sehingga suku ini juga bisa diabaikan, jadi 0 ya. Maka persamaan Bernoulli tinggal ini. Yang kita mau cari adalah P2 kurang P1 ya. Maka dinyatakan nih, P1 jadi P2 kurang P1 gitu ya. Maka persamaan menjadi seperti ini. Ya. Ya tinggal dipindah-pindah ruas saja ya. Gampangnya seperti itu. Oke. Maka ya, karena masing-masing ini punya row, maka bisa difaktorkan seperti ini. Ya, bisa difaktorkan seperti ini jadi V1 kuadrat kurang V2 kuadrat. V2 kuadrat adalah ini. A1 per A2 V1 ini ya, V2 kuadratnya. Pangkat 2. Oke. Masing-masing sudah punya V1 kuadrat ya, maka bisa difaktorkan, bisa dikeluarkan lagi nih V1 kuadratnya. Maka persamaannya menjadi 1 ya, kurang A1 kuadrat per A2 kuadrat. Karena ini kan pangkat 2 ini milik 3 variabel ini ya. Oke, maka inilah ya P1 kurang P2 ya. Soal terakhir ya. Air mengalir ke atas melalui pipa seperti ditunjukkan pada gambar dengan laju debit ya, debit laju volumenya debitnya ya 14,4 pl per sekon. Jadi 14,4 pi liter per sekon. Jika tekanan pada ujung bawah adalah 190 kilopascal, tekanan pada ujung atas pipa adalah, jadi begini ya, kalau beberapa kasus tadi, baik penampang 1 maupun penampang 2 itu ketinggiannya sama. Nah, di nomor 4 ini beda nih. Penampang 1 dan penampang 2 beda ketinggiannya. Ya. Oke. Tekanan pada ujung pipa atas. Jadi kita mau cari tekanan di sini. Tekanan zat cair di sini. Tekanan fluida di sini ya. Oke, apa yang kita punya? Yang kita punya adalah debit. Ya. Debit ini debit fluida ya. Ini sama di titik manapun ya, berdasarkan persamaan kontinuitas. Oke, 14 pl per sekon ini kita harus rubah dulu ya. Liter per sekon ini ke dalam meter kubik per sekon ya. Maka ya 1 liter itu kan 1 desimeter kubik. Desimeter kubik diubah ke meter kubik ya. Jadi kali 10 pangkat negatif 3. Kemudian tekanan di sini, tekanan zat cair di sini ya, 190 kilopascal atau ya kali ya ini kali 1000 ya, kali 1000 jadi 190.000 pascal. Jari-jari di penampang 1 ini ya setengah dari diameter ya. Diameternya 12 berarti 6 cm, diubah ke meter 0,06 meter. Kemudian jari-jari di pipa di penampang kecil ini ya, ini 6 cm, jadi setengah dari diameter ya. Ini diameternya 6, jari-jarinya setengahnya ya, nah, yaitu 3 cm. Diubah ke meter 0,03 meter. Nah, pada gambar ini ya, acuan kita adalah di sini. Acuan kita adalah di penampang bawah ini. Jadi ketinggian di penampang bawah ini adalah 0. Jadi misalkan di penampang 1 ini penampang 2, ketinggian penampang 1 adalah 0. Ketinggian pipa di penampang 2 adalah 2 meter ya. Oke. Nah, di persamaan Bernoulli itu ada variabel laju yang harus dimasukkan. Di sini kita tidak punya laju nih, hanya debit. Tapi dari debit ini bisa dicari laju fluida baik di penampang 1 maupun di penampang 2. Berdasarkan persamaan kontinuitas bahwa debit di sini sama dengan debit di sini. Debit itu adalah V per T atau A ya, volume dibagi waktu atau luas penampang di situ kali laju fluida di situ ya. AV. Jadi debitnya sama. A1V sama A2V2 ini persamaan kontinuitas.
Sehingga dari sini V1 bisa dicari, yaitu Q per A1. Masukkan Q dan A1 ya, PR kuadrat, maka kita dapatkan ini. Begitupun untuk laju fluida di penampang 2. Jadi Q kita pakai nilai debit yang sama, karena debitnya sama ya, per A2. Ya, dimasukkan semua, maka kita dapatkan 16 meter per sekon. Oke, V1 dan V2 kita sudah peroleh, maka kita bisa langsung menyelesaikan persamaan Bernoulli. Nah, langkah terakhir adalah seperti soal-soal sebelumnya ya. Kita menyelesaikan persamaan Bernoulli. Dan sekali lagi, kalau adik-adik atau kalian menemukan soal yang belum ada lajunya, sementara di persamaan Bernoulli, itu harus ada laju ya fluida di penampang 1 dan di penampang 2. Maka laju tersebut harus dicari ya, dicari dulu dengan menggunakan persamaan kontinuitas bagaimana tadi ya, beberapa soal tadi. Baik. Nah, ini tinggal kita masukkan saja ya apa yang diketahui pada soal. Ya, ini H1 tadi 0 ya. Ketinggian penampang 1 0, maka ini jadi 0. Di ruas kiri, di ruas kanan persamaannya tinggal ini saja. Oke, dimasukkan 1/2. Ini air adalah 1000 ya. 1000 kg per meter kubik atau 1 gram per cm kubik. V2-nya tadi 16 kuadrat, rho GH ya. H2-nya adalah 2 meter ya. 2. Sama dengan ya, ini kan P2 yang mau dicari ya. 1/2 ya, ini rho ya, V1 kuadrat. Nah, maka yang diselesaikan ya, P1-nya tadi ini, P1-nya ya, 190.000. Ini dimasukkan semua, diselesaikan. Maka di persamaan ini tersisa tinggal P2 saja. Ya, maka dengan itu P2 kita bisa cari dengan mudah ya. Dan kita dapatkan P2-nya atau tekanan air di penampang 2 adalah 50.000 Pascal atau 50 kilo Pascal. Ya. Oke, itulah beberapa latihan soal ya tentang persamaan Bernoulli, dan ternyata tidak terlepas dari persamaan kontinuitas ya. Kita akan menggunakan persamaan kontinuitas. Kita akan menggunakan persamaan kontinuitas juga ya untuk bisa mendapatkan apa yang ada pada persamaan Bernoulli ini. Oke. Di konten berikutnya kita akan lanjutkan materi kita ya. Jadi tetap stay di channel ini.